Dan waktu yang tinggal sedikit ini, di putaran terakhir, mari kami berjalan bersama Engkau lebih lagi. Mari kami berjalan dengan pribadi-Mu. Kami menghidupi firman-Mu. Kami menghidupi pewahyuan Tuhan di hidup kami, agar hidup kami berdampak bagi banyak orang. Roh Kudus, ambil alih seluruh hidup hamba. Seluruh kami, wahyukan diri-Mu. Sebab tanpa pertolongan Roh Kudus, sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Dan kebenaran tidak akan pernah bisa mengubah hidup kami. Tapi oleh karena pertolongan dan kasih karunia daripada Roh Kudus, Engkau mewahyukan pribadi Yesus setiap waktu. Dan hidup kami dimerdekakan. Hidup kami berjalan dalam pengertian yang benar. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya bahwa setiap hari Minggu saudara rindu untuk datang beribadah dan berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa pertumbuhan yang terpenting di kita bukan makan yang enak saudara, tapi makan firman. Siapa yang merasa bahwa makan firman lebih enak daripada semua makanan yang enak? Mari jujur saudara. Firman adalah makanan bagi orang benar. Katakan amin. Firman adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Tanpa firman kita tidak bisa apapun. Kita nggak bisa hidup dengan benar tanpa firman. Kita tidak bisa sukses di dalam pekerjaan tanpa firman. Kita butuh firman menuntun kita di dalam pekerjaan. Kita butuh firman untuk menuntun keluarga kita, sehingga kita tahu bagaimana caranya hidup berkeluarga yang benar. Mungkin bukan kata orang, bukan kata saya, bukan kata nenek moyang saya, tapi kata firman itu akan memberikan damai sejahtera, puasa di tengah-tengah keluarga, berkat di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu jadikan firman lebih penting dari apapun. Kalau saudara punya masalah, jangan datang ke orang, datang ke firman. Berdoa, minta Tuhan ingatkan firman. Jangan waktu ada masalah baru saudara cari firman. Sebab firman bukan seperti dukun, tapi firman dihidupkan oleh Roh Kudus dari apa yang saudara baca setiap hari, dari apa yang diwahyukan Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Anda datang pada setan, Anda datang pada dukun, seakan-akan dia tahu tentang hidup saudara. Ya, saya mau berkata, setan tahu, tapi dia bukan tahu segala sesuatu. Tapi firman Tuhan, kalau setan ujungnya kebinasaan, tapi firman Tuhan memerdekakan setiap orang. Amin. Memberikan damai sejahtera, memberikan pertolongannya, memberikan tuntunannya, dan membebaskan setiap orang yang terbelenggu. Tema hari ini tolong ditampilkan. Hiduplah dalam pewahyuan Tuhan. Hiduplah dalam pewahyuan firman. Wow. Firman ini keren seperti ya. Pertanyaannya, gimana caranya hidup dalam pewahyuan firman? Saya ingin mulai dari Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Saya mau tanya, apa itu harta yang terpendam di ladang? Ladang itu dunia, harta itu adalah saya dan saudara. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi
Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Yesus membeli ladang itu dengan darahnya. Seluruh dunia dibeli oleh Tuhan dengan nyawanya. Amin. Dia membeli dunia dengan dirinya sendiri, dengan nyawanya, dengan darahnya. Karena apa? Karena ada harta yang terpendam. Ladang tanpa harta yang terpendam, Tuhan tidak akan pernah membeli ladang itu. Tapi oleh karena saudara dan saya adalah harta yang terpendam itu, saudara dibeli dengan mahal. Engkau adalah harta kekayaan sorgawi, bukan emas dan perak, permata, bukan, saudara. Itu hanya kerikil di kerajaan surga. Saya kemarin MK di tempat Pak Andreas, di rumah beliau, di Pak Andreas dari Bukit. Cukup banyak orang yang datang. Menurut saya, kalau MK sudah lebih dari 30 orang, kita bagusnya bisa pecah dua supaya diskusi MK tidak kayak ibadah hari Minggu, saudara. Bisa berdiskusi. Kalau 30 orang, 40 orang, 30 orang itu gimana caranya berdiskusi? Ya. Dan yang luar biasa yang saya dapat dari Tuhan adalah seperti ini. Firman Tuhan berkata bahwa hidup yang tujuan kita hidup bukan di bumi ini. Saudara setuju dengan saya? Tetapi kekal bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Dia. Kehidupan yang kekal dibanding dengan kehidupan sekarang ini, waktunya seperti saudara 70 tahun saudara hidup di bumi ini seperti orang yang mengedipkan mata dibanding waktu kekekalan yang tidak terbatas. Anda bisa tahu? Tapi orang yang waktu mengedipkan mata ini begitu penting, karena itu yang menentukan apakah saudara dan saya hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, ataukah hidup di dalam kekekalan di neraka yang kekal. Jadi jangan terlalu cinta dengan dunia ini. Saudara boleh cinta kepada suami istri saudara, tapi cintailah Tuhan lebih dari itu. Karena di surga tidak ada kawin mengawinkan lagi. Di sana tidak ada ratap tangis. Ada yang bilang gini, bapakmu di surga itu nanti, ada yang ngomong, nanti dia lihat kamu itu sedih. Bagaimana bisa kalau ada seorang bapak di surga, ada seorang ayah bicara, seorang ibu bicara kepada anaknya, dan dia bilang nanti bapakmu di surga, lihat kamu di bumi, kelakuanmu seperti itu, dia sedih. Dalam hati saya, ini menakuti anak-anak, tapi tidak sesuai firman. Hubungan antara bumi dengan surga, tidak ada orang yang di surga yang bisa naik turun, saudara, kecuali diizinkan Tuhan dengan tujuan tertentu. Tidak ada orang yang di bumi juga naik turun kecuali diizinkan Tuhan untuk tujuan tertentu sewaktu-waktu. Bukan tubuhnya yang naik, tapi spiritnya, sehingga dia bisa melihat atau melihatkan mimpi seperti itu seakan-akan nyata. Jadi bukan tubuhnya, saudara, tubuh jasmani ini, tidak. Pewahyuan itu penting untuk membuat kita berjalan setiap waktu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, Tuhan rela meninggalkan surga adalah milik kepunyaannya. Untuk saudara adalah mutiara-mutiara berharga. Jangan pernah pandang diri saudara lagi buruk.
Karena di pandangan Tuhan, saudara adalah harta yang terpendam, sangat berharga di pandangan Tuhan. Saudara adalah mutiara yang berharga. Kalau saudara sudah bisa melihat diri saudara sebegitu berharga, mari pandang kiri kanan anak saudara, suami saudara, istri saudara, sekeliling saudara, mari pandang mereka sebagai orang yang berharga seperti Tuhan memandangmu berharga. Kalau saudara punya pandangan yang berharga atas dirimu, Tuhan berkata engkau adalah harta yang terpendam. Engkau adalah mutiara bagi Tuhan. Dia menjual semua miliknya karena engkau berharga dan bernilai. Orang yang tahu hidupnya berharga dan bernilai, maka dia akan memperlakukan orang lain juga berharga dan bernilai. Amin, saudara. Amin. Orang yang tahu bahwa hidupnya itu punya value, maka dia akan memberi value kepada orang lain. Dia akan memberi nilai dan memberi dampak kepada orang lain. Dia tidak memandang remeh orang lain, tapi dia memberi nilai, value kepada kehidupan orang lain. Jadi, mari ubah cara pandang diri kita. Lihatlah dirimu seperti Tuhan berbicara. Bukan kata orang, tapi kata Tuhan atas saudara. Amin. Bukan kata keadaan, tapi kata Tuhan atas saudara. Amin. Kata firman-Nya buat hidupmu. Makanya penting untuk saudara terus menerus bertumbuh dalam pewahyuan Tuhan. Kalau begitu, bagaimana sih ciri atau tanda bahwa itu pewahyuan dari Tuhan buat saya? Mari kita baca Matius pasal 16 ayat yang ke-13 mulai betul sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat yang terus dulu, nanti baru kita kembali sampai ayat 20 ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Hidupilah pewahyuan dari firman-Nya dalam segala hal, bukan hanya di dalam pelayanan, tapi juga di dalam rumah tangga saudara. Temukan jawaban, solusi dari setiap apa yang kau butuhkan dari pewahyuan firman-Nya. Oleh sebab itu, ketika saudara mendengar firman atau membaca firman, meneliti firman, saudara akan menemukan firman itu bicara di hidup saudara. Beda ya dengan surat kabar.
Beda ya dengan majalah, beda ya dengan berita di Instagram, Facebook. Kalau bukan firman, apa yang kita baca tidak pernah bicara. Berupa pengetahuan, informasi yang masuk di dalam hidup kita. Tapi pewahyuan akan mengubah hidup saudara dan juga akan membuat saudara mengerti dan kemudian akan menjadikan saudara pengetahuan firman di dalam hidup. Saudara bisa bayangkan dalam waktu saudara pertama kenal Yesus sampai dengan sekarang, berapa banyak firman yang saudara ingat? Saya yakin firman yang diwahyukan Tuhan itu muncul. Kemarin saya sharing salah satu contoh. Kemarin saya sharing salah satu rahasia mengikut Yesus. Di mobil tiba-tiba saya dapat temanya, rahasia mengikut Yesus. Saya udah dapat firmannya, temanya belum ada, saudara. Dan waktu rahasia mengikut Yesus, cerita kemarin waktu di MK itu bicara tentang murid-murid dan ahli Taurat. Ada yang datang berkata begini, saya ingin mengikut engkau Yesus. Wah, kalau orang mau mengikut kita, senang gak saudara? Penuh semua, gak usah bikin syarat. Kalau manusia mau gitu. Tapi Yesus itu bilang begini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak orang ingin ikut Tuhan supaya nyaman hidupnya, tetapi Yesus berkata, zona kenyamanan, liang bagi serigala, sarang bagi burung, itu membuat dia tidak bisa mengikut Tuhan. Karena ada waktunya di mana orang menderita dan pikul salib untuk Injil, untuk firman. Amin. Kemudian lagi saya beri contoh lagi. Firman yang berikutnya berkata, aku ingin mengikut engkau. Tapi saudara bisa baca di rumah ya, Lukas 9. Tapi dia berkata, keluargaku, aku ingin pergi dulu menguburkan keluargaku. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan. Kita tentu berpikir, apakah Tuhan tidak sayang, tidak mengasihi, tidak mengajarkan kita untuk mengasihi orang tua kita. Disinilah dibutuhkan pewahyuan. Disinilah dibutuhkan membaca firman, perlu mengerti, perlu mendengar. Saya baca, saya lihat orang Israel, kalau orang anaknya ada di waktu dia meninggal, maka anak itu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Jadi tujuan dari orang ini bukan karena mengasihi orang tuanya, tapi untuk apa? Harta. Nah, saya mau bilang gini, kalau ingin mengikut Yesus, tujuanmu harus dengan harta. Karena harta terlalu kecil dibandingkan dengan Yesus. Kalau orang tujuannya ikut Yesus supaya diberkati, terlalu kecil dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Tidak ada artinya. Dan kalau orang tujuannya karena harta, dia tidak akan pernah mengikut Yesus. Saya mau bilang gini, Yesus mau bilang gini, kalau mau ikut aku jangan ada motivasi yang lain. Benar gak? Nah, itu saya beri satu contoh. Makanya ikut baca firman, perlu saudara belajar. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang menyenangi
Saya waktu dulu sebelum jadi hamba Tuhan juga begitu. Sukanya belajar, saudara. Dengar firman saya catat. Bahkan dulu Pak Agung, saya belum temukan bukunya, saya juga nggak tahu bahwa ada dijual CD-nya. Karena di kota Makassar, di kota kita nggak ada, saudara. Khotbah Bapak Petrus Agung waktu itu. Ya tahun 90-an. Deh, saya tahun 2005 lah mulai saya. Internet itu masih sulit sekali. Download putus di tengah jalan, mulai lagi dari awal. 40 menit putus lagi, mulai dari awal, tambahnya 1 jam. Saya mulai dari awal, tulis sampai sebentar lewat, saya tulis lagi. Kecepatan saya pause lagi. Begitu di pause, saya mulai lagi dari awal. Ada yang lanjut karena internet masih belum bagus sinyalnya. Tapi orang haus akan firman Tuhan, orang haus akan pewahyuan, orang haus akan Tuhan bicara. Karena seorang hamba Tuhan, ketika dia diurapi, dia menyampaikan firman, saudara akan Tuhan bisa bicara selain yang dia ucapkan. Saya bisa nangis, apalagi ketika saudara datang di ibadah dan ibadah dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dan saudara merasakan Tuhan hadir, saudara siap-siap menerima. Hidupmu tidak akan sama lagi setiap minggu, setiap waktu. Saudara bisa mengerti? Jadi pewahyuan itu penting, saudara. Pewahyuan itu penting, saudara. Pewahyuan itu penting. Sampai yang kiri kanan, saudara. Pewahyuan itu penting. Nah, ciri atau tanda pewahyuan di ayat yang ke-13, mari kita lihat. Ciri yang pertama bukan dari kata orang. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu. Lalu Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Saya mau berkata, yang pertama, pewahyuan tidak pernah dari kata orang. Amin? Kalau pewahyuan dari kata orang, itu bukan pewahyuan namanya. Tuhan bicara ke setiap pribadi. Bedanya dengan perjanjian lama. Orang sebelum Yesus datang dan juga disalibkan, orang datang kepada Nabi. Dan dia bertanya kepada Nabi, apa yang Tuhan katakan lewat itu? Tetapi sejak Yesus datang, bahkan ketika Yesus mati, sampai dengan hari ini dia melimpahkan Roh Kudus di tengah-tengah ladangnya untuk harta yang terpendam, untuk mutiara yang berharga, saudara dan saya yang telah dibeli dengan darahnya. Supaya apa? Saudara punya pewahyuan sendiri, saudara punya pengenalan akan Tuhan sendiri, dan saudara dimerdekakan hidupmu setiap hari akan firman-Nya. Jadi pewahyuan, pengenalan akan Tuhan bukan dari kata orang. Sampaikan kiri kanannya, bilang gini, pewahyuan tentang Tuhan bukan dari kata orang loh. Bahkan bukan dari kata orang tuaku, bukan dari kata kekasihku, bukan dari kata suamiku atau istriku, bukan dari kata siapapun. Amin. Amin. Orang bisa bicara, tetapi Tuhan perlu mewahyukan kata-kata itu. Amin, saudara. Saya beri contoh. Satu kali saya butuh sebuah keputusan yang penting dalam hidup saya. Dan orang tua rohani saya itu saya menganggap Pak Petrus Agung. Keputusan apa yang saya akan buat hari itu? Saya dapat firman di kantor, kami berdoa pagi dan Bugam dan anak-anak di kantor di Gunung Nona. Dan ketika di kantor itu Tuhan beri saya pengertian tentang Elisa. Elisa, dia bagaimana mengikuti Elia. Dan dia bakar semua bajak lembunya. Dan dia masak buat semua karyawannya. Anda lihat, dia punya 12 pasang lembu membajak. Berarti 24 ekor, karena satu pasang 2. Itu lembu dewasa. Bagaimana lembu-lembu juniornya? Lebih banyak lagi. Ladang seluas apa
Tiba-tiba Roh Kudus, seluas apa ladang yang Elisa punya, sehingga 12 pasang lembu dia perlu sediakan untuk membaca. Jadi ini orang bukan yang tidak punya uang, ini orang yang sangat berhasil. Tapi bagaimana caranya mengikut Tuhan? Dia putus jembatan itu, dia bakar semua, dia tinggalkan, dia ikut Tuhan. Dan waktu Tuhan mewahyukan itu, saya tanya, saudara, wah jangan-jangan Tuhan bicara buat saya tinggalkan bisnis, gitu. Karena ini persoalan besar antara meninggalkan bisnis dengan full time seperti itu. Selama ini saya menghidupi yang imamat yang rajani. Jadi hamba Tuhan tetap bisnis. Tapi hari itu rasanya kuat untuk saya pertimbangkan untuk saya tinggalkan bisnis. Saya bilang sama istri saya, Bugam, habis ibadah, kok sepertinya kalau gimana kalau Tuhan suruh saya tinggalkan pekerjaan. Saya serahkan sama Bugam semua. Bugam jawab begini sambil dia senyum. Dia bilang gini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah bicara begitu, artinya apa? Papa, saya juga tidak akan kasih Papa kalau Tuhan tidak suruh. Masih kasih duit. Di sambil dia senyum, dia godain saya, saudara, digodain, ya. Tapi ketika dia godain begitu, dia senyum, gitu. Saya bilang gini, ya doakan saja, gitu. Saya yakin Bugemku tidak tega lihat suaminya nggak ada duit. Tapi saudara, saya pergi ke Pak Agung, janji sampai nggak ketemu. Tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan bicara sendiri dengan saya. Jadi ketika Pak Agung cerita tentang bagaimana Daud sebelum masuk ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu ada benteng. Sebelum itu orang Filistin yang menguasai, bukan orang Israel. Dan di Yerusalem bentengnya begitu tebal, tidak ada pintu, cuma ada satu pintu dan selalu pintunya tertutup. Tetapi ada satu lubang, yang dimana air dalam satu kota, seluruh Yerusalem keluar melalui lubang itu. Kecil lubangnya, seukuran manusia saja yang bisa masuk. Tapi selalu ada air yang mengalir. Dan waktu Daud melihat peta itu, di terjemahan aslinya, Pak Agung sambil ngomong, saudara, dia lihat lubang itu, dan tiba-tiba Daud bergumam di dalam hatinya. Dia bilang, mungkinkah Tuhan mau kami lewati jalan ini? Mungkinkah Tuhan mau kami masuk menduduki Yerusalem? Dan Tuhan bicara seperti ini kepada Daud dalam terjemahan aslinya. Sambil Pak Agung memberitahukan, dia bilang, aku mau sepakat dengan apa yang ada di hatimu. Kata-kata itu, saudara, seperti masuk tertancap, seperti Tuhan bicara di level raja-raja. Dan Pak Agung ngomong di level raja-raja, Tuhan tahu apa yang ada di hati. Dan Tuhan berkata, aku sepakat. Dan firman itu diwahyukan kembali. Dan kemudian saya cek Tuhan, di hatiku apa? Dan saat itu Tuhan bicara, aku lolos, aku tahu hatimu, bahwa bukan uang. Saya sudah rela meninggalkan, saudara, jadi full time. Buat saya tidak terlalu penting. Tapi yang penting apa yang Tuhan mau. Dan ketika Tuhan berkata, aku sepakat dalam apa yang ada di hatimu. Dan saya jujur dalam Tuhan, buat saya di hatiku pengen seperti Abraham, pengen seperti Daud. Saya jadi imam, jadi imamat dan ada bisnis juga. Untuk mendukung pelayanan, untuk mendukung. Tuhan bilang, aku sepakat dengan apa yang ada di hati. Anda bisa mengerti ini? Anda bisa mengerti ini? Saya tidak ketemu Pak Agung. Saya pulang dan saya tidak ketemu karena beliau sangat sibuk. Kalau orang lain dia udah tersandung karena datang jauh dari Makassar,
3 hari sudah nunggu, udah ketemu, dapat firman. Kemudian saya juga udah bisa ketemu dan saya pulang. Tapi saya tidak kecewa. Kenapa? Karena kita cari Tuhan. Pewahyuan kita terima. Satu kali saya ketemu, saya cerita Pak Abu. Saya bilang, Pak, Tuhan tidak izinkan untuk kita ketemu, tapi Tuhan tetap berfirman. Cara berfirmannya adalah begini dan begitu. Dia berkata ajaib ya. Ajaib ya. Dia berkata. Jadi lihat waktu saudara dengar firman, saudara temukan firman itu di hidupmu. Amin. 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 Sehingga hingga hari ini saya menghidupi pewahyuan itu. Saya tahu bahwa itu panggilan Tuhan. Ada orang yang datang yang awal kami jadi hamba Tuhan dan masih bisnis juga, Imam Rajani. Dengan kasih Kristus semua hamba Tuhan hampir di kota Makassar, datang sesuatu berkata begini, bisnis itu dosa. Kalau Bapak mau jadi hamba Tuhan lebih baik full time, bebaskan bisnisnya, jangan dua-duanya. Saya cuma manut-manut saja, ya saya doakan. Yang lain lagi datang, rasanya bosan saudara. Selalu dibicarain. Saya dapat dari Tuhan bahwa Bapak harusnya tinggalkan bisnis. Wah, itu bukan satu kali yang saya dengar. Banyak kali. Tapi kita hidup bukan dari kata orang. Amin. Amin. Kita perlu hidup dari apa kata Tuhan. Wahyukan buat diri kita. Itu. Kalau kita ini ikut dari kata orang, 10 orang bisa pakai nama Tuhan tanpa bertanggung jawab. Saya mau berkata saudara, jangan coba-coba pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi untuk menuntun orang lain. Kecuali Anda diberi otoritas. Kenapa saya bisa bicara kepada anak saya? Karena saya punya otoritas atas Ivan. Saya bisa bicara, Tuhan bisa bicara lewat saya buat keluarga kami. Karena Tuhan beri saya otoritas sebagai kepala keluarga. Gitu. Tapi ada Tuhan mama mau bicara buat keluarga orang lain yang dia baru kenal, dan tiba-tiba Tuhan bicara, kau tinggalkan kota ini pergi ke kota lain. Dia pindah ke kota lain, pisah di sana. Itu Tuhan atau hantu yang bicara? Anda bisa mengerti ini? Saya mau berkata, jangan cari pewahyuan dari kata manusia, tapi dari kata Tuhan begitu. Wah, ini firman mendewasakan saudara. Amin. Amin. Karena engkau akan dimerdekakan, engkau akan yakin sendiri dengan apa kata Tuhan di hidupmu. Amin, saudara. Wow. Saudara senang pagi hari ini? Hah? Atau Bapak aja yang senang? Ayat yang berikutnya. Saya percaya kita semua senang luar biasa, saudara. Ayat berikutnya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Poin yang berikutnya, poin yang pramuka dari kata orang, pewahyuan bukan dari pendapat orang lain. Katakan amin. Amin. Pewahyuan siapa diri saudara harus dari Tuhan melihatmu. Bukan dari keadaan, bukan dari kata orang. Hari ini boleh engkau gagal, tapi ketika orang mencemoohmu, engkau berkata, aku adalah mutiara di pandangan Tuhan. Aku berharga, aku bernilai. Maka engkau akan berubah dari sampah menjadi didaur ulang, menjadi barang yang sangat bernilai. Bencana dibentuk di tangan penjuna dari tanah liat yang tidak ada artinya. Tapi bencana di tangan penjuna yang ahli menjadi sangat mahal harganya. Hidup saudara di tangan Tuhan. Mutiara itu dibeli dengan darah yang mahal, karena engkau berharga dan bernilai. Pewahyuan bukan dari pendapat orang lain tentang dirimu. Jangan kecil hati ketika orang berpendapat buruk tentangmu. Karena saya mau berkata, pendapat orang gak penting. Kadang-kadang orang terlalu kepo dengan pendapat orang, akhirnya dia hidup dari pendapat orang. Ada orang yang ngomong satu, wah dia kepo, kenapa dia ngomong gitu? Didatangi, dia bertengkar lagi. Dia datang, ada orang pendapat lagi ngomongin begini,
Oh, dia datang lagi, saya nggak mau di gereja, saya nggak mau menari, saya nggak mau melayani, saya nggak mau singgah apa? Karena itu ada pendapat orang begitu, saudara. Tidak semua orang rohani di gereja. Ada juga yang masih belajar mengenal, ada juga yang masih kanak-kanak rohani. Kalau dia sudah dewasa, dia sudah rem mulutnya, dia sudah taruh bara di mulutnya. Tapi di gereja ada yang orang masih sementara dibentuk Tuhan. Mengertilah saudara. Saya seringkali tanya beberapa orang yang alasannya itu, yang selalu dia berpikiran adalah di dalam gereja semua malaikat. Kalau semuanya sudah malaikat, orang tidak perlu pergi ke gereja. Tapi semuanya sedang saudara dalam mutiara di pandangan Tuhan, yang akan menjadi mutiara yang berharga. Amin saudara. Amin. Jadi jangan hidup pendapat orang lain. Amin. Bilang sampai tadi saudara, pendapat orang lain tidak penting. Pendapat Tuhan yang penting. Pendapat orang lain boleh sebagai masukan, pertimbangan buat kita. Kita orang bersosialisasi dengan orang lain. Tapi kita lah yang harus memutuskan secara pribadi mendengar pendapat itu, menerimanya atau enggak. Gitu. Sesuaikan dengan firman. Sesuaikan dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau berseberangan jangan. Sesuaikan dengan apa yang kau percayai. Dirimu tentang dirimu di dalam Tuhan. Pewahyuan bukan dari pengenalan orang lain. Bagaimana orang mengenal akan Tuhan? Tidak bisa sepenuhnya saudara jadi seperti dia. Saya pengen jadi seperti Pak Agung, saudara. Tapi ternyata tidak bisa. Karena setiap mutiara itu unik. Tidak pernah sama. Saudara pernah lihat warna mutiara itu sama, tapi kalau saudara lihat kandungan di dalamnya tetap berbeda. Bahkan kalau saudara ahli, saudara bisa lihat secara detail ternyata mutiara itu berbeda-beda. Makanya nilainya jadi berbeda-beda juga. Apalagi harta yang terpendam, saudara. Jadi pewahyuan juga tentang Tuhan kepada. Jadi tadi bukan kata orang, bukan pengenalan orang lain tentang Tuhan, tetapi pewahyuan itu, pewahyuan tentang Tuhan kepada setiap pribadi. Kepada setiap pribadi. Next ayat, poin yang berikutnya, pewahyuan dari Bapa. Pewahyuan adalah Bapa yang menyatakan, jadi bukan manusia. Tolong ayatnya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Awalnya Tuhan bilang gini, saudara. Makanya Yesus itu kadang-kadang menjebak juga, mengetes. Menurut orang, siapakah aku ini? Dia tanya dulu. Menurut orang, siapakah aku ini? Oh, kau ini, kau ini. Kemudian Yesus bilang kepada Petrus, menurut kamu, siapa aku ini? Nah, ini yang benar. Ternyata pendapat Petrus, pewahyuan tentang Tuhan, pribadi Tuhan, berbeda dari pendapat orang lain. Dan ini yang Tuhan bilang, bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi pewahyuan itu dari Bapa. Jangan ada orang yang sombong, Tuhan selalu bicara ke saya, Tuhan selalu mewahyukan firman-Nya. Saya mau bilang saudara, itu kasih karunia, bukan dari pengetahuan dan hebatmu, dari Tuhan. Amin. Dan ini ada cirinya saudara kalau orang diwahyukan. Bukan dari manusia tetapi dari Bapa. Nah, yang poin berikutnya, pewahyuan mengubah pribadi Simon yang artinya bulu menjadi Petrus atau Petra, batu karang yang teguh. Jadi ketika Simon diwahyukan, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, bukan
bukan manusia yang menyatakan itu, tapi Bapakku yang di sorga. Saudara, nah ini poin penting. Ayat yang berikutnya dia bilang begini, di atas batu karang ini, Petrus, dia bukan lagi disebut Simon, tapi Petrus, aku akan mendirikan jemaat. Saya mau bilang gini, pewahyuan yang benar adalah sampai mengubah hidup kita. Jangan berhenti pewahyuan itu hanya sebagai pengetahuan, kepintaran, teologi, saudara. Kehebatan saudara mengajar. Tapi pewahyuan yang benar adalah mengubah dari seorang bulu, Simon, seorang yang suka terombang-ambing, tidak punya pendirian yang tetap, mengikut Tuhan. Saudara, dari seorang Simon, kemudian setelah diwahyukan bahwa dia Mesias, berkat yang dia terima, Tuhan bicara ke diri dia, karena engkau tahu bahwa saya adalah Mesias, engkau dari Simon bulu diubah Tuhan menjadi Petra. Petrus, di atas batu karang ini gerejaku akan dibangun. Amin. Wow. Saudara kalau menikmati yang namanya pewahyuan, saudara menghidupi, wow, engkau punya kekayaan rohani yang tidak bisa diambil orang daripadamu. Dan pewahyuan itu selalu bertumbuh ketika pewahyuan itu mengubah hidup. Makanya firman Tuhan akan selalu seperti aliran air hidup, terpancar, mengalir, mewahyukan dirinya. Waktu firman itu dan saudara bersepakat, ubah aku Tuhan, ubah aku Tuhan, ubah aku Tuhan, ubah aku Tuhan. Maka kehidupan kekristenan saudara menjadi hidup. Pewahyuan mengubah pribadi Simon. Pewahyuan mengubah pribadi kita. Next yang berikutnya. Pewahyuan mengubah gerejanya dan membangun gerejanya. Pewahyuan mengubah kita, gerejanya, dan membangun gereja. Hidup kita, saudara. Jadi, kalau saudara sedang lemah, baca firman, Tuhan akan mewahyukan diri. Dia akan membangun saudara. Amin. Saudara hopeless, Tuhan akan ingatkan firman-Nya. Satu kali saya menghadapi masalah, saudara. Tiap waktu bolak-balik ke Jakarta, hampir 2 tahun. Di tengah-tengah keputusan hari itu, waduh, saya tiap 2 minggu saya harus ke Jakarta bolak-balik. Saya mau keluar rumah, keluar kamar saja, saya gak kuat, saudara. Padahal sebentar ada pelayanan. Waktu itu ibadah masih di Comat Losari, depan Pantai Losari. Hari itu tiba-tiba Tuhan berikan saya firman-Nya. Saya adalah Allah yang besar, Tuhan yang besar, Mighty God. Dan saya merasa seperti Tuhan itu menghidupkan firman itu. Masalah saya kelihatan kecil, tidak ada artinya. Saya nyembah, saya nangis tuh. Terima kasih karena aku memiliki Tuhan yang besar. Tiba-tiba kebesaran Tuhan itu meliputi. Masalah yang tadinya besar, saya rasakan tidak mampu, takut. Tapi di detik itu, saya bangkit. Detik itu, saya bilang ke Bugam, kita sudah menang. Kenapa bisa bilang begitu? Tuhan datang mewahyukan dirinya bahwa Dia Mighty God. Bukan berkata, rasanya mustahil kita menang.
Tapi saya mau berkata, kalau Tuhan berkata kita menang, dia maka kita akan menang. Dia adalah mighty God. Amin saudara. Amin saudara. Dan hari saya share firman dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara, satu kali pernah Tuhan suruh anak-anak berbaris. Saya bilang, kalau ini hadiah dari Tuhan, saya lempar sebuah tas, satu deretan orang di Losari. Ada PMI berangkali di situ, lempar satu deretan orang. Semua tempat ibadah, satu orang. Padahal saya cuma dari jarak jauh sampai ke belakang. Mighty God. Dia Tuhan yang besar. Perlu selalu mencintai firman-Nya lebih dari apapun. Bangun pagi jangan lihat Facebook, bangun pagi jangan lihat WhatsApp, bangun pagi jangan lihat Instagram dulu, bangun pagi jangan telepon dulu, bangun pagi lihat firman. Kendalikan dirimu untuk baca yang lain. Lihat selalu firman dulu. Sudah lihat firman, baca firman, saudara sudah bertumbuh, baru saudara urus yang lain. Lihat WhatsApp, lihat apa, lihat telepon siapa, saudara. Setelah saudara lihat firman. Karena firman adalah guidance, arahan, tuntunan di setiap langkah hidup kita. Kemenanganmu terletak pada firman. Kemenanganmu terletak pada pewahyuan Tuhan hari ini. Maka saya selalu berkata, Tuhan, satu hari kalau saya tidak ketemu dengan Engkau dan Engkau tidak mewahyukan firman-Mu, saya tidak bisa menang hari ini. Miliki itu saudara, sehingga kau tidak berani keluar tanpa firman. Engkau tidak berani melangkah tanpa firman. Kami hari-hari ini saya sengaja bawa Pak Maksi. Saudara, pengen buka, Ivan bilang, Pak, mau buka Sogogi Pak, di mana? Dia bilang kata, saya bilang saya belum di mana nak? Ivan, tadinya kita mau di Boulevard, kita doakan, pas mau tanda tangan, Ivan mau tanda tangan gak jadi. Wah, Ivan langsung bilang, Pak, kenapa ya kita terlambat berangkali? Saya bilang gak usah kecewa. Kenapa? Tuhan pasti sediakan yang lebih baik. Dia berkata, enggak ada lagi Pak, ini sudah paling baik. Satu ruko sudah murah. Ternyata saudara, luar bawah lagi satu tempat, panjang 50, lebar 11, 3 lantai, 5 rumah. Wah, ini sudah ada tempatnya, bayarnya juga bisa, atur saja Pak. Wah, kita bilang, ini loh Ivan lebih bagus kan? Dia bilang, wah Pak, ini udah lebih baik. Ternyata saya salah, ya benar. Ya, tapi saya bilang tunggu. Kita keliling lagi, puluhan kali keliling saudara. Ngapain keliling? Saya pengen Tuhan bicara. Itu yang paling tinggi di hati kita saudara. Itu yang penting. Kalau hasilnya toh tidak sesuai keinginan kita, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu bahwa setiap langkah apapun yang kita mau putuskan, jangan dari keputusanku. Itu yang Tuhan mau. Kita perlu pewahyuan. Akhirnya ada satu tempat. Ivan bilang, saya suka ini Pak. Ini yang saya doakan. Sudah yang ini saja Pak. Sudah semua lengkap perabotnya. Bayarnya kapan-kapan saja juga. Ini jadi atur. Oh, saya bilang ini enak sekali. Saya bilang sama Pak Masih, kamu lihat belajar apa? Butuh tuntunan. Amin. Jangan bilang, aduh saya nggak punya uang Pak. Kalau begitu, gak usah usaha. Kalau Tuhan sudah suruh gak usaha, tenang aja. Ada pasti tuntunannya. Ada pasti caranya. Mengerti? Yang penting saudara mau dituntut Tuhan. Nah, itu yang terakhir atau ada lagi poin yang berikutnya? Pewahyuan menyingkapkan firman dan memberi kuasa otoritas dari Tuhan. Jadi ketika pewahyuan bukan dari manusia, itu dari kita pribadi. Tapi pewahyuan bukannya mengubah kita, tapi pewahyuan itu adalah menyingkapkan firman dan memberi kuasa otoritas Tuhan kepada kita. Waktu saya berkata di dalam tengah masalah saya takut, dan Tuhan berkata, I mighty God, aku adalah Allahmu yang besar, aku adalah Tuhanmu yang besar. Saudara, itu ada
kuasa untuk menghadapi setiap keadaan. Ya, keadaan hari tubuh secara kasat mata belum berubah, tapi yang berubah adalah di dalam diri saudara. Dari yang lemah menjadi kuat, yang putus pengharapan menjadi punya pengharapan. Sebab yang di dalammu menentukan akan mengubah yang di luar. Sebab yang di luar kuasa kegelapan mengenal apa yang ada di dalam saudara, dan dia tahu siapa dirimu. Ketika engkau ada firman, maka engkau akan mengubah keadaan. Kau diberi otoritas Tuhan kepada saudara. Yang berikutnya lagi, pewahyuan adalah ada yang sifatnya pribadi, yang saat itu belum bisa disampaikan kepada orang lain. Yang ayat 20 saudara. Dia berkata, jangan katakan aku Mesias kepada orang lain. Nah, ini harus belajar saudara. Ketika Tuhan memberi pewahyuan, ada yang bisa diberitahukan, ada yang saudara harus keep sendiri. Saudara bisa mengerti, karena itu sifatnya pribadi. Jadi ketika Tuhan mewahyukan, belum tentu saudara harus cerita kepada semua orang. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Setelah Yesus disalib, setelah Yesus bangkit dari kematian, murid-murid ceritakan bahwa dia adalah Mesias. Tunggu waktunya. Benar kan? Kamu dengar hari itu Tuhan bicara pada kita. Jadi Tuhan bisa bicara untuk sekelompok orang, tapi belum tentu saudara, umpama 5 orang atau berapa orang, tapi belum tentu 5 orang itu harus cerita ke semua orang. Mungkin porsinya buat 5 orang saja, apalagi pribadi. Saudara bisa mengerti hal ini? Kesalahan banyak orang gini. Tuhan bicara dan dia ceritakan itu kemana-mana. Bukannya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, justru jadi cemooh. Kenapa? Karena dia tidak mengendalikan. Ini butuh pengendalian diri. Harus tahu kapan bicara. Saya jemput kita waktu ini. Syukurlah kaya syata. Kunihira motoko ya syata. Jesus. Syukurlah pokoknya teke. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa